Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Alhamdulillah bertemu lagi setelah sekian lama vakum dari dunia per-YouTubean. Alhamdulillah sekarang sudah ada di sini, sudah ada di kebun lagi, sudah bisa ngebun lagi. Dan kebun ini sempat kosong teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai terisi pelan-pelan. Selama beberapa waktu ini saya masih ngebun dan masih sempat ngerekam dikit-dikit gitu, tapi tidak bisa full untuk ditayangkan. Jadi saya mau kilas balik apa yang sudah saya lakukan di kebun. Ikuti ceritanya. Nah ini teman-teman keadaan kebun saya ketika musim kemarau kemarin. Banyak tanaman yang mati dan kering, saya nggak sempat untuk ngebon. Ya banyak yang terbengkalai seperti ini teman-teman. Nah ini juga cukup berantakan sekali ya kebun saya. Nah sekarang saya mau memasang instalasi untuk irigasi ya teman-teman. Ini ada pompanya dan juga ada kabel-kabelnya, ada adaptor. Nah ini saya beli aja di Tokopedia gitu, instalasi irigasi, dan dipasang seperti ini. Nanti akan dapat satu paket, udah semuanya, ada selangnya, ada pompanya, juga ada sprayernya seperti ini. Nah tinggal kita pasang aja, kita rakit sesuaikan dengan kebutuhan. Nah kayak gini. Dan untuk sumber air saya menggunakan air tetesan AC. Nah daripada air tetesan AC itu terbuang sia-sia ya teman-teman, dan itu airnya kan bening banget ya, maka saya tampung di sini. Nah terus juga ada saringan di sini untuk menyaring biar sprayernya tidak tersumbat oleh kotoran ya. Sesekali kita juga harus membersihkan ya, ini air penampungannya. Selain pakai AC juga pakai air keran sih saya. Ya ini biar nggak ada jentik-jentik nyamuk. Jadi kita harus tetap menjaga kebersihan dan juga keselamatan ya, karena nyamuk itu bahaya ya nanti kalau misalnya kena demam berdarah. Nah ini selangnya yang udah dipasang, ini saya pasang di rak. Nah ini di tingkat yang keduanya, ada dua tingkat yang saya pasangin. Terus nanti yang bawah-bawah itu kan karena nggak kena sinar matahari, jadi nggak saya pasang, karena nggak untuk nanam ya, yang rak paling bawah. Terus juga di sini yang ini untuk mengairi pot-pot yang saya gantung. Nah ini masih kosong karena belum, dan juga untuk yang depan, yang pinggir jalan. Kemudian ini juga di sepanjang kanopi. Nah ini setelah kita nyalakan akan seperti ini. Terus keluarnya air ini bisa kita atur, mau butirannya besar-besar atau butirannya halus banget. Untuk netes juga bisa. Nah ini saya ngaturnya butirannya seperti air hujan yang rintik-rintik gitu teman-teman, biar tanahnya itu tidak rusak, terus juga biar lebih basah merata, dan bisa juga untuk kita berikan pupuk dan juga pestisida di bak penampungan airnya, jadi multifungsi. Nah ini saya mau mulai nanam lagi teman-teman. Ini saya nanam aneka macam bayam. Nah seperti yang kita tahu, bayam itu kan sayuran yang semua orang pasti suka gitu ya. Kalau kita nanam bayam pasti kemakan, karena kita akan menanam sayuran yang memang akan kita konsumsi ya. Jangan sampai susah-susah nanam tapi tidak dimakan. Nah ini tanahnya itu tanah biasa aja teman-teman, tanah kebun. Bisa juga ditambahkan dengan kompos dan pupuk kandang. Nah terus saya siram dengan penyiram air yang kayak air hujan kayak gini ya, biar benihnya itu tidak tenggelam. Teman-teman kalau benihnya masih sisa, apakah suka seperti ini?
dilipat-lipat lalu dikaretin seperti ini teman-teman? Kalau iya, jangan lakukan lagi ya, jangan, karena ini bukan cara yang tepat untuk menyimpan benih. Yang perlu kita lakukan adalah kita lipat. Pertama kita bukanya itu kecil aja lubangnya, terus kita selotip seperti ini ya teman-teman. Jadi harus benar-benar rapat, nggak ada udara. Nanti benihnya bisa awet, tapi kalau ada udara, kena kelembapan, benihnya akan gampang banget rusak ya, rapat dan kering. Oke. Ini juga masih ada benih kemangi. Saya tabur-tabur di sini, sama nanamnya kayak benih bayam ya teman-teman. Kita ratakan. Jangan lupa kita siram. Nah, kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari terik ya. Ini juga saya nanam aneka macam sawi teman-teman. Sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini nanti untuk mengisi pot-pot yang kosong, rak yang masih kosong. Kita tunggu beberapa hari, nanti akan tumbuh. Lalu di sini saya juga punya tanaman kale yang sudah banyak sekali anakannya. Kalau jenis Nero kale, Dazzling Blue kale sama Curly kale biasanya dia akan punya anakan di batangnya seperti ini. Lihat teman-teman, banyak banget. Saya akan petik. Saya pilih yang sudah tua ya. Jadi pangkalnya itu sudah berwarna coklat seperti ini ya. Tinggal kita tancapkan aja di tanah yang basah ya. Ini media tanam yang sudah dibasahi. Kita tancapkan sedalam sampai di bawah dari daun yang pertama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sangat mudah sekali. Lalu setelah ditancapkan seperti ini, kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari terik. Saya taruh di teras aja selama beberapa minggu. Lalu ini juga ada sisa-sisa dari cabai. Ini ada cabai Cupetinho. Ada yang warna kuning tua atau orange ya ini. Lucu banget, gemes banget. Ini cabainya bisa dimakan ya teman-teman, bisa dikonsumsi. Ini ada juga yang berwarna merah, lucu banget. Sayangnya ini memang tidak terawat ya teman-teman, karena saya sempat vakum selama 2 bulan, nggak ngebon yang benar-benar gitu ya. Karena satu dan lain hal, ini akan saya masukkan freezer untuk dikonsumsi kemudian. Kemudian ini di bagian luar pagar ada aneka rimpang. Ini ada jahe yang sepertinya sudah bisa kita panen ya, karena daunnya udah mulai kuning-kuning seperti itu. Dan kalau kita lihat itu sudah ada jahe yang terlihat, udah nongol gitu teman-teman. Ini dia, wah lumayan banget. Dan saya mau panen yang besar ini, lumayan untuk wedang jahe ya teman-teman. Dan saya akan tanam lagi yang lain. Nah, kita gemburkan dulu tanahnya seperti ini. Ini saya bagi menjadi 3. Langsung aja kita tanam, kita potek. Di bagian rimpangnya itu sudah muncul tunasnya ya teman-teman. Nah, lalu bisa kita tutup kembali. Sangat mudah menanam rimpang itu teman-teman. Nah, selain itu saya juga akan menanam sisa daun bawang. Ini akarnya. Seperti yang kita tahu, menanam daun bawang itu mudah banget. Hanya dari sisa masak aja, yang penting masih ada akarnya ya. Nah, seperti ini aja. Lalu ini saya juga mau menanam kencur, karena kencur itu tidak tinggi ya seperti rimpang yang lain pohonnya. Cukup di pot aja bisa. Dan ini saya akan ambil daunnya nanti. Enak sekali dimakan daun kencur itu, untuk urap maupun untuk lalapan. Nah, kalau ini ada di depan, ada di luar pagar, ada kacang tolo atau kacang tunggak yang merambat. Yang tadi itu merambat di pohon cincau teman-teman. Seperti ini, tidak terlalu merambat banget ya, tidak seperti kacang panjang. Nah, saya akan panen beberapa kacang tunggak. Ini karena pertama kalinya saya menanam kacang tunggak teman-teman.
Saya tanam di area luar pagar. Kalau teman-teman lihat, tanahnya itu ada puing-puingnya, karena memang ini bekas menaruh puing-puing bangunan. Jadi bekas semen, bekas ngaduk adonan semen gitu ya, sehingga tanahnya menjadi kurang subur. Lalu saya tanam tanaman legum seperti kacang ini untuk membantu memperbaiki kualitas dari tanahnya. Jadi teman-teman, kalau tanahnya kurang subur, memang baiknya coba deh ditanami tanaman legum. Dan memang sebelumnya saya tanami tanaman cabai kan, sehingga perlu adanya rotasi tanam ya teman-teman, biar memutus rantai hama. Ini nanti kalau kacangnya udah selesai, mungkin akan saya tanami tanaman lain. Ini kalau udah tua seperti ini, yang tadi kan yang muda-muda ya, kalau yang sudah tua seperti ini jadinya. Ini enak banget kacangnya, bisa buat peyek, rempeyek, juga bisa buat sayur lodeh, enak banget. Nah, memang tidak banyak sih teman-teman hasil panen kita kali ini segini, makanya akan saya campur dengan yang lain. Tapi hasil tanam sendiri ya alhamdulillah ya, enak sekali rasanya. Nih saya campur dengan wortel dan dengan tahu untuk sayur lodeh. Kalau yang di luar pagar ini ada tanaman baru saya adopsi, ada aneka jeruk. Ini ada jeruk kip atau jeruk cuy, lemon cuy. Nah, jeruk yang kecil seperti ini, nanti dalamnya warnanya orange. Ada juga jeruk limau, tapi belum berbuah, masih berbunga. Banyak sekali bunganya, semoga nggak rontok ya kena hujan. Dan juga ada daun jeruk yang harus wajib selalu ada di setiap rumah kalau menurut saya, karena selalu kepake. Setiap kali kita masak, kita butuh daun jeruk. Seger sekali warnanya ya. Ini adalah perkembangan semaian-semaian yang kemarin. Dan juga saya ada juga murbei yang berbuah. Kalau murbei harus rajin dipangkas ya. Lalu kedongdong, belimbing wuluh, dan kacang tunggal. Last but not least, mengompos. Nah, selalu mengompos ya teman-teman, gak pernah bosan untuk mengompos. Tinggal kita masukkan aja sisa-sisa konsumsi kita, sisa sayur, sisa masak ke dalam kompos bag seperti ini, lalu kita tutup, beres. Nah teman-teman, itu tadi ceritanya apa aja yang udah saya lakukan selama beberapa waktu ini di kebun. Nah, seperti yang teman-teman lihat di belakang ini, bayam yang tadi saya tanam udah segede ini, warna-warni, lucu banget. Lihat. Dah. Oh, ini juga kelnya. Lihat. Yang sebelumnya di stek. Nah, semoga apa yang sudah saya lakukan dapat bermanfaat untuk teman-teman di rumah untuk tetap semangat berkebun. Sampai jumpa. Bye.